saksikan pameran bonsai lokal yang bertempat di Main Atrium Raja City Mall Indoor Surabaya pada tanggal 6 sampai 9 Februari 2025. Bawa koleksi terbaik teman-teman di Surabaya dan sekitarnya. Oke, semangat terus, Jahema, Jaya, hebat, maju. Ya, coba mantap, terusin dulu Pak. Puncaknya menjadi kematangan yang kunci itu dalam prosesnya itu terletak di mana? Sampai kondisi yang sudah Maksimal. Oke. Jangankan biji Pak, pohon yang udah mapan itu bisa kita lihat dari salah satu contohnya bonsai. Kalau sudah lama di pot, nah ini yang perhatian ya. Jadi mulai tekstur itu udah hampir sama Pak, mulai kaki, batang, cabang, ranting yang tadi udah saya bahas, itu teksturnya hampir sama. Kemudian warna, Bapak berasa nggak pohon baru gali mau ikut pameran, kakinya muda, batangnya tua, itu belum dikatakan matang. Jadi kematangan di sini itu bukan hanya kerimbunan daun, tapi dari semua unsur itu diperhitungkan. Saya bisa bilang kematangan itu di media loh. Bapak bingung kan? Banyak yang menampilkan pohon sebuah karya seni diikutkan kontes. Kadang-kadang medianya gini Pak, pohon gundul oke, nggak pakai lumut, karena nggak logis kan, atasnya gundul, bawahnya ada lumut. Itu mengganggu ke penampilan secara keseluruhan. Tapi untuk poin itu sampai menjatuhkan tidak. Biasanya bagaimana caranya biar pohon ini kesannya lama di pot? Nah udah, itu jadi PR. Kan tidak harus selalu bersih. Oh bersih gitu. Justru kalau saya lihat pohon gundul kemudian bersih gitu, rapi, kelihatan labil. Apa sampai akar-akar kecil kelihatan, itu pohon belum apa. Nah itu penting untuk persiapan pameran. Makanya persiapan pameran jangan besok mau pameran malam ini pasang lumut. Itu mengganggu penampilan mata si penglihat Pak. Jadi sebelumnya persiapan 3 bulan sebelumnya si lumut udah training. Kalau pohon itu perlu lumut. Tapi kalau pohon dulu nggak perlu lumut, bagaimana? Tanahnya coba ini jangan terlalu bersih. Kalau saya mah ya ada sedikit-sedikit rumput gitu kan. Lebih kesannya apa? Kembali apa sih hakikat bonsai itu? Kan semua sebenarnya main bohongan kita itu. Semua mengesankan, bukan arti sebenarnya. Ya kan, kesan pohon, kesan tua. Kenapa? Ini miniatur pohon besar di alam, tua dan indah. Jadi hasil rekayasa, namanya karya seni bonsai itu hasil rekayasa manusia yang pada akhirnya bisa menyerupai alam, sealam yang mungkin. Kalau logis sih omong kosong lah, kita manusia ini alam nih yang bikin. Itu Pak, jadi gitu ya. Jadi intinya bagaimana tadi pohon buntin yang maksimal, yaitu kita lihat dari tekstur kulit, kemudian keringannya. Ada orang bikin keringan berlimpahan, berarti belum apa. Dulu proses pelapukan. Nah, kalau teknik-teknik mungkin yang sering keluar, bapak-bapaknya ada yang sering ke Taiwan. Kalau kita lihat sinesis Pak, bikin keringan bukan kayak kita. Keringin langsung diobatin, dipamerin. Di sana tuh proses bikin keringan, nggak dikasih sulfur dulu. Dia biarin kena hujan, kena panas, terjadi pelapukan, dia baru disikat. Natural banget Pak. Justru mau pameran dia dikasih sulfur. Indonesia harus berbeda. Biarin warna kayu itu kalau pameran jangan disulfur. Jadi serat-seratnya itu lebih kelihatan, lebih mood itu kita lihat kalau serat kayu coba Pak. Ya kan? Nah itu yang kita harapkan. Ya, itu Mas. Jadi untuk proses buntin itu, silakan bertanya yang lain. Ya Mas, dari mana ini? Coba. Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismawan Soni dari Produk
pendekatan untuk bonsai itu naik mulai dari Pratama ke Madya itu apa yang dibutuhkan? Maksudnya bonsai ini udah layak ke Madya, dari Pratama itu apa yang dibutuhkan? Oke, ini teknis ya, teknis pendaftaran untuk syarat lah. Sebetulnya kalau syarat itu Pak, untuk pameran di Pratama itu syaratnya daftar aja, bayar. Kan gitu ya kan? Loh iya kan gitu. Saya mau ke Pratama syaratnya silakan yang kontes percuma hasilnya mungkin ya apa bentuk pohonnya, mungkin menurut Mas itu mungkin jadinya segimana, apa yang nggak jadi. Nah ini Mas, makanya sini ada fenomena di teman-teman cabang itu pameran lokalan itu. Yang pertama itu yang terjadi pameran dulu prospek. Jadi prospek itu yang dicetuskan ini PBBI cabang Bandung nih Pak Wahyu. Kenapa sih diadakan pameran prospek? Banyak teman-teman yang pemula main bonsai itu nggak punya barang jadi, karena ini urusan dengan ini. Kalau barang jadi kan pasti nilainya beda Pak. Ada teman-teman di daerah itu kadang-kadang saya mau main bonsai tapi nggak punya duit, tapi saya bisa gali. Tapi dia juga kreatif, dia paham tentang bonsai, kan nggak usah beli Mbak. Kalau dulu ya, kalau sekarang mah tetap aja beli Mbak. Ya paling juga ngambil kebun orang lah. Nah untuk syarat ke Pratama itu tidak ada syarat. Pohon mau udah jadi mau belum ya silakan, karena itu seleksi awal. Cuman hasilnya apabila nanti di Pratama, nah ini banyak terkadang simpang siur Pak Mumpung saya di sini yang bidang ini penjurian, pohon di Pratama yang mendapatkan predikat A atau baik sekali atau bendera merah langsung naik ke Madya satu kali. Nah ini kan Bapak walaupun satu kali, padahal dari dulu itu hanya satu kali Pak. Hanya dulu itu belum ada, sebelum ada Pratama, nih sejarahnya dulu, pameran itu hanya ada Madya sama Utama Pak. Pohon yang masuk ke Utama itu bendera merah, bendera hijau naik ke Utama. Sesuai dengan perkembangan teman-teman, ada peningkatan tentang kualitas pohon, akhirnya baiknya tidak boleh ikut ke tingkat selanjutnya. Kemudian dari Madya mau naik ke Utama sekali Pak, merah langsung ke Utama. Dari Utama begitu dapat ke Bintang harus ikutin 10 besar. Makanya untuk ke Bintang itu kuotanya kadang-kadang tekor, karena persaingan di sini nih. Di Utama untuk mencapai 10 besar kan nggak mudah juga Pak, ya kan? Nah bapak-bapak, ibu-ibu juga jangan berkecil hati. Misalkan gini Pak, saya punya pohon, saya mau ningkatin dari Pratama ke Madya, kemudian dari Pratama itu saya dapat hijau. Jangan Pak, ini pohon bagus dapat hijau. Mungkin juri menilai karena ada kekurangan. Juri itu menilai saat itu Pak, tidak boleh berhayal. Oh nanti Pak ini jadi, nanti aja lagi gitu Pak. Jadi bonsai itu unik Pak, kadang-kadang juara, kadang-kadang enggak, tergantung dari persiapan. Banyak saya ada contoh punya Pak siapa kemarin di Bandung, waktu di Piala Presiden dapat apa? B Pak. Betul nggak Pak Wahyu? Yang Santiki dapat B. Kenapa? Persiapan pameran Pak Pohon baru dikepras daunnya. Coba deh Santiki kepras daunnya pamerin. Kalau nggak istimewa nggak dapat Pak, turun di B. Tapi kalau pohon istimewa walaupun dikepras, juri nggak berani sampai ke B di A. Cuma untuk mencapai ke 10 besar ke level berikutnya, saya jamin nggak. Gitu. Jadi syarat-syarat ini jangan mumpung teman-teman di Jawa Timur kumpul. Jadi syarat itu sekali, 2 kali langsung ke Bintang ya. Jadi namanya bonsai itu kan dinamis, tumbuh dan berkembang. Kadang-kadang lagi prima dia bisa juara, kadang-kadang bisa turun. Nah kemarin pameran di Bandung ini sebagai gambaran, ada pohon waru itu yang Piala Presiden kalah dengan Santiki Pak, karena kesiapan. Nanti mungkin bisa kalau Santikinya tampil lebih prima, bisa naik lagi. Dalam bonsai namanya beasiswa tidak akan melanggeng Pak, ini makhluk hidup ingat. Ini pohon dinamis, jadi gak bisa kalau juara satu terus. Terkadang seorang trainer itu
itu dari teman-teman? Ke Madya Merah naik ke Utama. Nah kecuali dari sekarang itu bahan mematang itu nggak bisa naik ke Pratama, maksudnya itu kan terpisah Pak. Jadi namanya bahan dan matang itu bukan pameran nasional, itu ajang pameran di lokalan, hanya jurinya juri nasional, tapi untuk sertifikat biasa lokal itu sertifikat dari lokalan, tidak bisa merujuk untuk ke selanjutnya, tidak ke Madya. Tapi kalau Pratama silakan, mau bawa lagi silakan, cuma tinggal terima resikonya gitu aja. Ya, oke gitu. Ya, Bapak, yang lain lagi. Dari Ketua Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman yang berbahagia, perkenalkan nama saya Buri dari BPPI Cabang Jombang. Ya, Mas Buri saya ya Pak. Saya lihat kok Pak, apa namanya, kurang semangat ini. Setelah makan ini, makan wis, rokokan wis, ngopi wis, fokusnya mulai ngantuk. Jadi saya minta tepuk tangan teman-teman untuk Sarasi anak kali ini. Saya Jawa Timur, tepuk tangan semua. Teman-teman yang saya banggakan, ini saya perlu apresiasi. Pertama saya perlu apresiasi dulu untuk panitia ya. Mungkin baru kali ini se-Indonesia kita mengadakan secara sehat, akbar apresiasi Polsek Kontes se-Indonesia. Saya rasa baru di Jawa Timur kali ini, dan itu luar biasa. Cuma kalau secara feel Pak, mungkin di situ temanya itu secara sehat akbar arek-arek BPPI se-Jawa Timur. Itu lebih keren kali ini. Untuk panitia sebagai ini aja Pak, apa namanya, refresh untuk kembali lagi ke fokus ke ini ya, ke materi. Tadi Pak Willy sempat menyatakan, saya tertarik tentang konsep penjurian kita masih universal. Tadi Pak Willy sempat menyatakan seperti itu. Ini kami kurang sedikit butuh penjelasan lebih gamblang tentang, maaf Pak Willy, mungkin lebih spesifik yang dimasukkan universal itu seperti apa? Itu peraliran, atau kan kita sudah dikenalkan dengan 3 aliran ini, mulai dari naturalis, kemudian ada ekspresi dan surrealis. Nah, itu mungkin kami kurang begitu paham tentang arti universal itu, atau mungkin lebih dispesifikkan ke masing-masing itu, atau bagaimana itu untuk Bang Neng, mohon penjelasannya. Yang kemudian yang kedua Pak, tadi kami sempat didatangi oleh Pak Ujang di luar tadi, diskusi masalah, sedikit diskusi tadi, bahwa memang acara-acara seperti ini sangat diperlukan. Artinya kalau misalnya dalam 1 hari itu menganalisis atau mempelajari tentang sistem penjurian itu waktu yang lama. Ya. Makanya kemudian tadi Pak Ujang menyebutkan ini kurang lama sebenarnya. Acara bagus tapi kurang lama, ini tidak mungkin kita bahas per item dalam hari ini. Nah, kalau